Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang cara penyelesaian soal dengan materi pecahan. Mari kita mulai. Soal yang pertama adalah hasil dari 3/4 ditambah 5/1/3 adalah. Untuk menyelesaikan soal pecahan biasa yang dijumlahkan dengan pecahan campuran, maka kita terlebih dahulu merubah pecahan campuran 5/1/3 menjadi pecahan biasa. 5/1/3 sama dengan 5 kali 3 tambah 1 sama dengan 16/3. Setelah pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa, kemudian kita jumlahkan. Karena syarat dari penjumlahan pecahan adalah dengan menyamakan angka penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu angka penyebut dari kedua pecahan tersebut. Cara yang termudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut atau mencari KPK dari penyebut kedua pecahan tersebut. 3/4 ditambah 16/3 sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan tersebut. 4 kali 3 sama dengan 12. Karena penyebut pecahan sudah dirubah menjadi 12, maka pembilang pun harus dirubah dengan dikalikan angka yang sama dengan penyebut, sehingga menjadi pecahan yang senilai. Untuk pecahan 3/4, karena penyebut dikalikan bilangan 3, maka pembilang pun harus dikalikan dengan bilangan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka pecahan 3/4 senilai dengan pecahan 9/12. Untuk pembilang pada pecahan 16/3, karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilang pun harus dikalikan 4. Sehingga menjadi pecahan yang senilai. 16 kali 4 sama dengan 64. Pecahan 16/3 berubah menjadi pecahan 64/12. Artinya pecahan 16/3 senilai dengan pecahan 64/12. Karena kedua pecahan tersebut sudah dirubah dengan penyebut yang sama, maka dapat kita jumlahkan. Jadi pecahan 9/12 ditambah 64/12 hasilnya adalah 73/12. 73 dibagi 12 sama dengan 61/12. Dengan demikian, maka 3/4 ditambah 51/3 hasilnya adalah 61/12. Perhatikan cara penyelesaian soal pecahan berikutnya. 2/7 ditambah 5/1/3 dikurangi 18/21 sama dengan. Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita lakukan adalah dengan merubah ketiga pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. 2/7 sama dengan 16/7. 5/1/3 sama dengan 16/3. Dan 18/21 sama dengan 29/21.
Setelah ketiga pecahan campuran tersebut kita ubah menjadi pecahan biasa, kemudian kita jumlahkan. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan ketiga pecahan tersebut, kita harus merubah penyebut dari ketiga pecahan tersebut menjadi penyebut yang sama dengan mencari KPK dari ketiga penyebut tersebut. KPK dari penyebut 7, 3, dan 21 adalah 21. Angka 21 merupakan kelipatan terkecil dari bilangan 7, 3, dan 21. Artinya, bilangan 21 dapat dibagi habis oleh bilangan 7, 3, dan 21. Maka kita rubah penyebut dari ketiga pecahan tersebut dengan bilangan 21. Karena penyebutnya sudah dirubah menjadi 21, maka pembilang pun harus dirubah agar menjadi pecahan yang senilai. Untuk pecahan 16/7, karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilang pun dikalikan 3. 16 kali 3 sama dengan 48. Pecahan 16/7 berubah menjadi pecahan 48/21. Untuk pecahan 16/3, karena penyebutnya dikalikan 7, maka pembilang pun kita kalikan dengan 7. 16 kali 7 sama dengan 112. Jadi pecahan 16/3 dirubah menjadi pecahan 112/21. Untuk pecahan 29/21, karena penyebutnya dikalikan angka 1, maka pembilang pun dikalikan angka 1. 29 kali 1 sama dengan 29. Maka pecahan 29/21 tetap menjadi pecahan 29/21. Jadi 48/21 ditambah 112/21 dikurangi 29/21, hasilnya adalah 131/21 sama dengan 65/21. Maka dengan demikian pecahan 22/7 ditambah 51/3 dikurangi 18/21, hasilnya adalah 65/21. Soal berikutnya adalah cara penyelesaian soal perkalian pecahan. 5 1/2 kali 1,4 sama dengan, kita rubah terlebih dahulu pecahan campuran 5 1/2. 5 1/2 sama dengan 11/2. Dan kita rubah pecahan desimal 1,4 menjadi pecahan biasa. Pecahan 1,4 sama dengan 14/10. Pecahan 11/2 kali 14/10, karena kedua pecahan tersebut dikalikan, maka kedua penyebut pecahan tersebut tidak perlu dirubah menjadi bilangan yang sama. Jadi 11/2 kali 14/10 hasilnya adalah 11 kali 14 per 2 kali 10 sama dengan 154/20.
154 dibagi 20, hasilnya adalah 7/14/20. Pecahan 7/14/20 masih bisa disederhanakan, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari masing-masing bilangan tersebut, yaitu 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi pecahan 7/14/20 disederhanakan menjadi pecahan 7/10. Maka pecahan 5/1/2 kali 1,4 hasilnya adalah 7/10. Kalian perhatikan tips merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, pecahan 1,4 sama dengan, untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita hitung jumlah digit di belakang koma. 1,4. Ada satu digit di belakang koma, yaitu angka 4. Karena hanya ada satu digit angka di belakang koma, maka kita bagi dengan bilangan 10. Menjadi 14/10. Jadi pecahan 1,4 senilai atau sama dengan pecahan 14/10. Jika angka di belakang koma ada 2 digit, maka kita bagi dengan 100. Contoh 0,14 sama dengan ada 2 digit angka di belakang koma, yaitu angka 1 dan 4. Maka kita bagi dengan 100. Dengan demikian, pecahan 0,14 senilai dengan pecahan 14/100. Begitupun jika ada 3 digit di belakang koma, maka kita bagi dengan bilangan 1000. Contoh 0,014. Ada 3 digit angka di belakang koma, yaitu 0, 1, dan 4. Maka kita bagi dengan 1000 menjadi pecahan 14/1000. Jadi 0,014 senilai dengan 14/1000. Jumlah angka 0 disesuaikan dengan jumlah digit atau angka di belakang koma. Selanjutnya, Ibu akan membahas soal pembagian pecahan. 3/4 dibagi 2, 5/6 sama dengan, kita rubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2, 5/6 sama dengan 17/6. Pecahan campuran 2, 5/6 senilai dengan pecahan 17/6. Setelah pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa, kemudian kita lanjutkan dengan menyelesaikan soal. 3/4 dibagi 17/6 sama dengan, cara pembagian pecahan adalah dengan merubah pecahan pembagi menjadi perkalian dan merubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang atau dibalik. Sehingga pecahan 3/4 dibagi 17/6 sama dengan 3/4 kali 6/17. Hasilnya adalah 18/68. Pecahan 18/68 kita sederhanakan
dengan dibagi FPB yang sama yaitu 2 menjadi 9/34. Jadi 3/4 dibagi 2 5/6 hasilnya adalah 9/34. Selanjutnya Ibu akan membahas soal tentang pemecahan masalah. Urutan pecahan berikut dari yang terkecil adalah 0,3, 2/5, 15%, 1/4. Untuk mengurutkan pecahan, baik dimulai dengan urutan terkecil maupun dimulai dengan urutan terbesar adalah dengan cara mengubah masing-masing pecahan dengan bentuk pecahan yang sama, baik dalam bentuk pecahan desimal, pecahan biasa, persen, atau pecahan campuran, sehingga kita dapat mengurutkan pecahan dengan tepat. Untuk kali ini Ibu akan merubah masing-masing pecahan menjadi pecahan desimal. Untuk pecahan 0,3 tidak kita rubah karena sudah berbentuk pecahan desimal. Untuk pecahan 2/5 kita rubah menjadi pecahan 0,4. Untuk pecahan 15% kita rubah dulu menjadi pecahan biasa yaitu 15/100. Kemudian kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,15. Untuk pecahan 1/4, untuk memudahkan kalian dalam merubah pecahan campuran, kalian pahami terlebih dahulu bahwa pecahan 1/4 terdiri dari bilangan asli yaitu 1 dan bilangan pecahan yaitu 1/4. Pecahan 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4. Untuk bilangan 1 kita tidak perlu merubah. Yang kita rubah adalah pecahan 1/4. Kita akan menjumlahkan bilangan 1 dengan hasil dari pecahan 1/4 yang dirubah menjadi pecahan desimal. Kalian perhatikan cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan 1/4 berarti 1 dibagi 4. Karena angka 1 lebih kecil dari angka 4, maka 1 dibagi 4 hasilnya adalah 0, angka 1 kita rubah menjadi bilangan puluhan yaitu menjadi 10 atau ditambahkan 1 angka 0. 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi 4, maka kita jadikan puluhan menjadi 20 supaya bisa dibagi dengan angka 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Maka bilangan 20 sudah habis terbagi oleh bilangan 4. Dengan demikian maka pecahan 1/4 sama dengan 0,25. Kemudian kita jumlahkan bilangan asli dengan bilangan pecahan. 1 ditambah 0,25 sama dengan 1,25. Jadi pecahan 1/4 sama atau senilai dengan pecahan 1,25. Setelah kita rubah masing-masing pecahan menjadi bentuk pecahan desimal, kemudian dapat kita urutkan. Untuk mengurutkan pecahan desimal, caranya adalah sama dengan cara mengurutkan bilangan asli. Seperti
0,15 lebih kecil dari 0,3, 0,3 lebih kecil dari 0,4, 0,4 lebih kecil dari 1,25. Dengan demikian, maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 0,15, 0,3, 0,4, dan 1,25. Dengan demikian, maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 15%, 0,3, 2/5, dan 1/4. Perhatikan soal berikut. Bilangan 142% jika dijadikan pecahan campuran adalah pecahan 142%, terlebih dahulu kita rubah menjadi pecahan biasa. 142% sama dengan 142/100. 142 dibagi 100 sama dengan 142/100. Pecahan 142/100 dapat kita sederhanakan, yaitu dengan cara membagi penyebut dan pembilang pada bilangan pecahan 42/100 dengan FPB yang sama, yaitu 2. 2 bisa membagi habis bilangan 42 dan 100. 42 dibagi 2 sama dengan 21, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Dengan demikian, maka bentuk sederhana dari pecahan 142/100 adalah 1/21/50. Jadi pecahan campuran dari 142% adalah 1/21/50. Untuk soal selanjutnya, bentuk persen dari 1/3/4 adalah, ada dua cara dalam merubah pecahan campuran menjadi bentuk persen. Cara yang pertama adalah dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Pecahan 1/3/4 kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan desimal, itu 1,75. Pecahan 1,75 kita kalikan dengan 100% menjadi 175%. Jadi bentuk persen dari pecahan 1/3/4 adalah 175%. Cara kedua untuk merubah pecahan campuran menjadi bentuk persen adalah dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran 1/3/4 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/4. Hasil dari pecahan campuran yang sudah dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 7/4. Kemudian dikalikan dengan bilangan 100%. Untuk mempermudah perhitungan, kita bagi atau kita coret bilangan 100% dibagi 4. 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Kemudian kita kalikan 7 kali 25% sama dengan 175%. Dengan demikian, pecahan campuran 1/3/4 senilai dengan 175%. Soal selanjutnya adalah 4/3/4 jika ditulis ke dalam pecahan desimal adalah pecahan 4/3/4 kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa atau bisa langsung dirubah menjadi pecahan desimal. Kali ini Ibu akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4/3/4 sama dengan 19/4. Kemudian kita rubah menjadi pecahan desimal dengan cara
membagi angka pembilang dengan angka penyebut, yaitu 19 dibagi 4. 19 dibagi 4 hasilnya adalah 4,75. Dengan demikian maka 4/3/4 sama dengan 4,75. Sehingga bentuk desimal dari pecahan 4/3/4 adalah 4,75. Alhamdulillah, kita akhiri pertemuan kita untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.